Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari akidah Islam beberapa minggu yang lalu, di sana kita telah mempelajari bahwa pondasi awal dalam Islam adalah akidah. Karena itu, setelah pembahasan itu dan adik-adik setelah mempelajarinya, marilah kita masuk pada pembahasan bab 2, yaitu sifat-sifat Allah. Pada materi pembahasan ini, tujuannya adalah agar kita bisa mengenal Allah. Adanya sifat-sifat yang wajib kita ketahui bukan berarti membatasi sifat Allah tersebut. Karena Allah itu maha luas kebesarannya, adik-adik sekalian. Maha suci Allah dari segala sifat tercela. Maha suci Allah, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menguasai kita, dia menguasai ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah tidak bisa, adik-adik sekalian, disamakan dengan makhluk yang ia ciptakan. Sebagai hamba Allah, adik-adik sekalian, sebagai hamba Allah yang lemah ini, kita harus percaya secara penuh bahwa Allah menciptakan kita dan segala sesuatu di dunia ini. Dan ketika kita masuk sifat-sifat wajib Allah ini, dapat kita lihat di sekitar kita. Jika ada sesuatu yang pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakan sudah pasti berbeda terlebih dahulu dari yang ciptakan. Jadi adik-adik sekalian, renungkanlah sejenak tentang ini. Karena apabila kita menciptakan sesuatu, misalkan yang kita ciptakan itu pasti berbeda dari kita sendiri. Itu adalah contohnya. Dan keberadaan Allah adik-adik sekalian tidak bisa kita bayangkan bentuk maupun ciri-cirinya, tetapi hanya bisa kita kenal melalui dalil Al-Quran dan hadis dan berdasarkan akal yang Allah berikan kepada kita. Jadi pada pembahasan kali ini, sifat wajib Allah adalah sifat yang memang harusnya ada pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada pembahasan pembagian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kakak sampaikan tadi, bahwa sebenarnya sifat Allah ini, adik-adik sekalian, sekali lagi tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita batasi untuk 20 saja. Akan tetapi yang 20 itu setidaknya wajib kita ketahui bersama. Oleh karena itu, Mansur al-Maturidi mengelompokkannya menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, adik-adik sekalian, silakan buka buku LKS-nya, adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Wujud keberadaan Allah ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya itu sendiri. Kita berkeyakinan bahwa di alam ini, di dunia ini pasti ada yang menciptakan, dan mustahil ada dengan sendirinya. Karena logikanya saja, adik-adik sekalian, apabila ada gelas, tidak akan terisi air kalau tidak ada yang mengisinya. Dan bagaimana mungkin alam raya yang seindah ini tidak ada yang mengatur dan mengurusnya? Nah, adik-adik sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 4, artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua adalah kita masuk pada sifat salbiyah. Adik-adik sekalian, sifat salbiyah ini adalah
bukti keberadaan dan kesempurnaannya Allah. Dan sifat ini terbagi menjadi yang pertama, kita jelaskan satu-satu ya adik-adik sekalian, qidam, yang artinya terdahulu. Makna yang bisa kita ambil adalah bahwa apapun yang diciptakan pasti ada yang menciptakan, bukan? Demikian pula Allah, sebelum dia menciptakan bumi dan alam raya ini sudah pasti dia ada terlebih dahulu, dan tidak ada yang terlebih dahulu daripada Allah. Dan adik-adik sekalian, ada pesan kakak yang penting di sini, tolong diingat apabila kalian terlintas di pikiran kalian siapa yang menciptakan Allah di kata kalian, maka kalian adik-adik sekalian beristighfarlah, karena pertanyaan itu berasal dari setan. Hati-hati ya adik-adik sekalian, kita harus tetap percaya bahwa Allah adalah yang terdahulu dan tidak ada yang dahulu selain Allah. Kata Allah, Allah sendiri yang berfirman, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang sifat berikutnya adalah baqa, yang artinya kekal. Salah satu kemahasempurnaan Allah adalah kekal. Kita harus punya keyakinan akan hal itu adik-adik sekalian. Allah tidak akan pernah berubah, rusak maupun binasa. Dan sifat ini ya adik-adik sekalian, hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada makhluk lain, bahkan malaikat sekalipun. Kata Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa, yang kekal hanya yang kekal Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Dan yang berikutnya adalah mukhalafatu lil hawadithi, berbeda dengan semua makhluk. Pada pembahasan kali ini adik-adik sekalian, menurut kakak, pembahasan ini cukup rumit. Untuk mempercayai sifat ini, kita bisa menggunakan perumpamaan atau benda yang paling canggih sekalipun. Kita pasti akan menemukan bahwa pasti berbeda dengan yang menciptakan adik sekalian. Manusia pun ketika menciptakan robot tidak sama dengan manusia itu sendiri. Dia tidak bisa membuat robot itu sedetail manusia. Jadi adik-adik sekalian, kata Allah dalam surah Asy-Syura yang artinya surah Asy-Syura ayat 11, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha pendengar dan melihat. Dan sifat berikutnya adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Berdiri sendiri di sini adik-adik sekalian artinya Allah tidak bergantung kepada siapapun. Dia berkuasa tanpa batas untuk mencipta dan memelihara alam semesta ini. Berbeda sekali dengan manusia yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Dengan kesempurnaannya dan kekuasaannya, Allah tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Dan Allah tegaskan itu dalam surah Fatir ayat 15 yang artinya, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Yang sifat berikutnya adalah wahdaniyah, maha esa atau tunggal. Adik-adik sekalian, untuk mengatur alam semesta yang begitu kompleks ini tidak akan mungkin dilakukan oleh banyak Tuhan. Jika Tuhan lebih dari satu, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi perebutan kekuasaan, di mana Tuhan-Tuhan, kalau Tuhan itu banyak, merasa ikut andil dalam pembuatan alam ini, dan mereka akan berebut atas itu. Contohnya saja, misalkan ada Tuhan yang ingin menurunkan hujan, ada Tuhan yang ingin tidak menurunkan hujan, maka sangat mungkin terjadi kehancuran. Bahkan Allah pun berfirman dalam surah
Al-Anbiya ayat 22. Kata Allah, sekiranya yang ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arash dari apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya ayat 22. Adik-adik sekalian, kita masuk pada pembahasan pengelompokan sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat wajib Allah yang dapat dilogikakan dengan akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain, adik-adik sekalian. Sifat ma'ani ini disebut juga sifat abstrak yang ada bagi Allah. Jadi sifat ini ada 7 macam. Yang pertama adalah Qudrah, Maha Kuasa. Adik-adik sekalian, kekuasaan Allah tidak terbatas pada apapun. Allah berkuasa menciptakan, mematikan, memelihara, menghancurkan, dan Allah mempunyai hak untuk itu semua karena Dialah yang menciptakan kita. Dia punya kekuasaan penuh untuk itu. Sementara kekuasaan kita, adik-adik sekalian, hanya terbatas. Apabila Allah ingin kita kembali, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Yang berikutnya adalah sifat iradah, yang artinya berkehendak. Allah itu adalah maha berkehendak, adik-adik sekalian. Dan saat Dia berkehendak, tidak ada yang mampu menghalangi. Sedangkan manusia saat berkehendak pasti ada batasan-batasan yang harus ia lalui. Apakah itu terhalang oleh waktu, apakah itu terhalang oleh ekonomi karena tidak mampu, oleh fisik, atau orang lain. Sementara Allah tidak seperti itu, adik-adik sekalian. Tahukah adik-adik sekalian, Allah pernah bercerita dalam surah Maryam itu, yaitu tentang ketika Allah memerintahkan ibunda Nabi Isa, yaitu ibunda Maryam, pada saat setelah melahirkan Nabi Isa, ibunda Maryam itu sempat ingin makan. Dan kemudian Allah memerintahkannya agar mendorong buah kurma hingga jatuh. Nah, di sini ada sekalian ada poin penting. Bisa kita ambil 2 contoh yang pertama. Yang pertama adalah Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah karena kehendak Allah. Dan Maryam berikan kurma dengan ia berusaha menggoyangkan pohon kurma. Saya kasih pertanyaan di sini, adik sekalian, pernyataan lah. Saya yakin di antara kita di sini sekuat apapun itu, tidak ada yang bisa menggoyangkan pohon kurma ini, adik-adik sekalian, karena pohon kurma ini sangat keras. Tetapi karena Allah pengen kita berusaha, seakan-akan Allah itu mengatakan berusaha aja dulu, nanti akan aku kasih jalan. Apalagi saat itu ibunda Maryam dalam keadaan setelah melahirkan. Tentu saat itu ibunda Maryam sangat kehabisan tenaga. Tapi Allah pengen dia tetap berusaha dan Allah memberikan jalannya. Adik-adik sekalian bisa cek itu di surah Maryam. Yang ketiga adalah sifat ilmu, maha mengetahui. Allah karena Dia adalah Tuhan semesta alam, tentu hal yang wajar apabila Dia mengetahui semua yang ada di bumi ini. Pengetahuannya adalah mutlak dan tak terbatas. Semua Allah ketahui, adik sekalian, dari hal kecil sampai yang besar. Bahkan kita sebagai manusia pun sebenarnya sangat kurang akan pengetahuan. Kita sangat kurang pengetahuan tentang apa yang Allah ciptakan. Masih banyak misteri-misteri yang tidak bisa kita ketahui di bumi ini kecuali dengan izin Allah. Allah lah yang paling tidak terbatas ilmunya, adik sekalian. Kata Allah di surah Al-Anfal ayat 75 yang artinya, dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu.
Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimananya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, surat Al-Anfal ayat 75. Yang berikutnya adalah hayat, Maha hidup. Allah adalah kekal dan tidak akan pernah mati dan berakhir. Allah tidak akan pernah mati, hadirin sekalian. Yang berakhir itu adalah kita sebagai manusia. Jin, iblis itu mempunyai masa tersendiri. Bahkan malaikat pun mempunyai masa tersendiri. Akan ada saatnya Allah akan memerintahkan mereka untuk, apa itu bahasanya ya? Bahkan pokoknya malaikat pun bisa meninggal dalam izin Allah, karena Allah yang punya kekuasaan untuk mereka. Allah pun bisa mencabut nyawa para malaikat. Nah, kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi di sini adik-adik sekalian, Allah terus mengurus kita dan Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, tidak perlu makanan. Allah tidak mempunyai nafsu seperti kita. Dan Allah itu kekal intinya. Dan pembahasan berikutnya adalah sama, Maha mendengar. Tentu saja Allah Maha mendengar. Dan pendengaran Allah itu tidak bisa kita samakan dengan manusia, adik-adik sekalian. Dia mendengar semua yang ada di dunia ini, baik itu jauh maupun dekat, dan bisa mengetahui isi hati semua makhluk yang Ia ciptakan, semua makhluk yang ada di dunia ini. Maka adik-adik sekalian, Allah tidak memerlukan alat bantu, Allah tidak memerlukan mikrofon, Allah tidak memerlukan headset seperti yang kakak pakai ini. Tidak akan ada yang bisa lepas dari pantauan Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang sifat berikutnya adalah basar, Maha melihat. Selain Maha mendengar, adik-adik sekalian, tentu Allah juga melihat. Mustahil Allah itu buta. Tentu tidak. Makhluk sekecil apapun, dimanapun dan kapanpun pasti Allah lihat. Segala amal perbuatan kita juga tak pernah lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Dan yang berikutnya adalah kalam, Maha berfirman. Kalam artinya berbicara. Adik-adik sekalian, Allah berbicara melalui firman-firman-Nya berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, bisa melalui perantara malaikat Jibril maupun langsung. Jadi adik-adik sekalian, ini dengan izin Allah. Hal ini tercantum dalam firman Allah. Allah itu Maha berfirman. Bahkan di Al-Quran itu kan semuanya rata-rata firman Allah. Dan di sini ada satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rasulan lam taqasushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, adik-adik sekalian, mungkin itu tentang pertemuan kita kali ini. Akan ada, karena ini adalah pembahasan yang menurut kakak lumayan panjang, dan menurut kakak video ini adalah video yang paling panjang yang pernah kakak buat di antara pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi
karena pembahasan ini masih ada pembahasannya, mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kakak mohon maaf sekali lagi adik-adik sekalian, tolong materinya ini dipelajari atau videonya ini diulang-ulang. Kalau kalian memang agak malas lah mungkin membuka buku, tapi kakak mohon sekali jangan sampai malas kalian, karena di zaman teknologi ini sangat mudah bagi kita untuk mencari ilmu. Jangan sia-siakan itu. Jadi mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.